Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Mas Putri, dan pada pagi hari ini kami akan membahas satu fenomena yang tengah marak di masyarakat adalah terkait dengan munculnya sejumlah kerajaan baru di Indonesia. Dan salah satunya juga terjadi di wilayah Jawa Barat, di mana di Kota Bandung dan juga Tasikmalaya. Ini saat ini sudah mulai beredar sejumlah video yang viral di tengah masyarakat, dengan video tersebut yang memperlihatkan adanya kerajaan baru. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah seorang budayawan yang tentunya sangat concern atau peduli terhadap hal ini. Karena sekali lagi ya Kang, kalau kita bicara mengenai kerajaan yang baru saja muncul, ini Indonesia punya kerajaan yang mungkin sudah berabad-abad ada. Jadi kalau ada tiba-tiba muncul, menjadi pertanyaan, apakah ini valid atau tidak begitu? Akang dengan Akang siapa Kang? Hermana. Kang Hermana ya. Kang Hermana, boleh dijelaskan pendapat Akang sendiri sebagai seorang budayawan, Kang Hermana, apa yang terjadi sebetulnya? Iya, saya sebagai pelaku budaya dan pemerhati kebudayaan lah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kerajaan baru. Faktornya diantaranya adalah misalkan faktor pembacaan sejarah yang salah. Pembacaan sejarah yang salah. Terus kedua, masalah faktor spiritual juga. Nah, spiritualitas terhadap kepercayaan masa lalu, ya itu. Kemudian juga faktor psikologi. Faktor berikutnya ada faktor ekonomi, dan ada faktor yang kekecewaan. Itu termasuk faktor psikologi, adalah faktor kekecewaan. Kekecewaan akan hidup begitu atau? Iya, kekecewaan terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Nah, bisa terjadi itu dari hasil dari kekecewaan. Misalkan dari faktor sejarah, ya, pembacaan terhadap sejarah. Karena kerajaan kita kan udah berabad-abad lamanya lah. Nah, banyak orang menganalisa kembali, ya, pengen back to masa lalu, kan, menganalisa kembali masa lalu kerajaan zamannya misalkan Pajajaran, Majapahit, nah masa itu. Nah, mereka membaca sejarahnya yang mungkin sepotong-sepotong, terutama dalam hal misalkan membaca tentang kekayaan, ya, masalah kekayaan, karena mereka bicara tentang masalah kekayaan, bahwa misalkan ada raja-raja dulu pernah memberikan uang, misalkan menitipkan kepada Soekarno semacam gitu, untuk raja menitipkan ke Soekarno supaya ini untuk, ya, dana revolusi lah, dana abadi dan apa kan begitu. Nah, mereka itu sangat percaya akan hal itu. Nah, itu belum tentu sejarahnya benar. Jadi tidak memahami secara utuh sejarah yang ada seperti apa. Apalagi mungkin bisa dibelok-belokkan oleh, kita kan sudah dijajah beberapa abad oleh Belanda, ya. Ketika misalkan sejarah kerajaan dulu juga bisa dibelokkan oleh Belanda untuk meminabobokan kita, misalkan bahwa dulu ada begini, yang memang selalu membuat halusinasi kita itu terus terpancing, kan gitu, terus ini bahwa oh iya ya, kita itu kaya ini dan nyimpan uang misalnya di Swiss. Nah, itu kan dari mana gitu. Nah, kalau memang benar ada, kan dari dulu Indonesia mungkin sudah kaya, sudah terus dibuktikan, kan gitu. Artinya pembacaan sejarah yang dibacanya hanya lewat rasa, kan gitu, lewat keyakinan saja. Ada yang menamakannya sebagai Sunda Empire, kemudian juga ada yang menamakannya sebagai kerajaan sejagat, betul ya? Ini di Jawa Tengah begitu. Akang sendiri melihatnya seperti penggunaan nama dan lain sebagainya ini, apakah karena ada faktor-faktor lain atau hanya karena ingin diakui saja begitu, atau ada faktor lain yang justru dikhawatirkan akan merugikan masyarakat begitu? Iya, ya, tadi faktor pembacaan sejarah yang salah, ya, kemudian ya faktor-faktor masalah ekonomi. Ya, karena mereka semua berbicara tentang duit, bicara masalah ekonomi, bahwa
uang itu seolah-olah bakal berada ke dalam diri kita, nggak tahu di mana uangnya. Nah, ke sana. Artinya ini orang merasa bahwa ekonomi kita sedang carut marut nih. Nah, ada orang yang memanfaatkan kondisi ekonomi yang misalkan carut marut ini, segala inflasi gitu ya. Nah, ada yang memanfaatkan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat dibohongi oleh mereka. Oke. Baik. Dan ada juga yang memang faktor penipuan. Faktor penipuan Masalah uang ya. Iya, Faktor penipuan. Nah, untuk masalah perekonomian, karena masyarakat Indonesia itu percayanya itu dua, secara logika dan secara hati, spiritual. Ya. Nah, lebih kuat spiritualnya dibanding dengan logikanya. Banyak yang begitu. Nah, ketika spiritualnya lebih kuat, bukan spiritual keagamaan ya, tapi spiritual yang lain kan gitu. Jadi orang sangat percaya kepada hal-hal gaib kan gitu. Terlampau percaya kepada hal-hal gaib sehingga logika nalarnya itu tidak digunakan kan gitu. Ya. Kalau ada misalkan uang miliaran atau triliunan atau bahkan menjadi dana abadi untuk dari dulu kita memang sudah bisa. Yang ada sebenarnya kekayaan kita itu memang kaya raya, tapi harus digali dengan menggunakan pikiran, dengan logika yang benar kan gitu. Kita punya tambang, kan? Kita punya semua kekayaan Indonesia itu cukup kaya. Nah, itu yang harus ditumbuhkan gitu dengan logika yang benar. Jadi akhirnya berhalusinasi membuat kerajaan-kerajaan berhalusinasi. Ya? Nah, kemudian secara psikologi mereka rindu tampil, post power syndrome. Rindu tampil. Iya, artinya rasa eksistensi yang tinggi ini muncul. Iya, ingin eksis, ingin diakui oleh masyarakat bahwa aku ini misalkan orang hebat, orang yang mampu misalkan menghidupkan masyarakat atau apa. Dan bukan ini saja, misalkan dulu ada orang yang bisa menyulap uang misalkan dari kotak menjadi dari 1 juta menjadi miliaran rupiah. Kan itu sakit lah gitu kan. Betul. Nah, itu ada dari rasa post power syndrome itu karena ternyata orang-orang yang bergabung di orang-orang raja-raja itu, terutama yang dua itu empire sama ratu sejagat itu. Nah, itu banyaknya orang-orang penting lah. Bahkan mungkin bukan orang-orang biasa gitu, orang-orang bersekolahan, sekolahnya lebih tinggi. Tapi kenapa gitu. bisa mungkin terjerumus atau mendapatkan kesempatan untuk akhirnya bergabung dalam kerajaan-kerajaan seperti itu, begitu ya Kang? Ya. Akan kita masih akan terus membahas mengenai fenomena munculnya sejumlah kerajaan di Indonesia. Tetap bersama kami, Indonesia Barat akan segera kembali.